Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari kiamat atau hari akhirat bagi kita sebagai kaum muslimin, bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memeluk ajaran Islam ini, tentunya wajib meyakini bahwa hari itu adalah hari yang pasti akan terjadi dan semua kita akan mengalaminya. Siapapun kita, apapun pangkat kita sekarang ini, jabatan kita, bagaimanapun banyaknya harta kita dan lain sebagainya, perbedaan yang terjadi pada kita sekarang ini, tetapi nanti di hari akhirat, di hari kiamat, kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan mengalami hari tersebut tanpa terkecuali. Dan yang sangat perlu kita camkan, kita perhatikan bahwa keadaan yang ada pada hari itu, kejadian yang ada pada hari itu sangat jauh berbeda dengan apa-apa yang pernah kita alami di alam dunia ini. Di antaranya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada sebuah keterangan yang dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 227. Beliau mengatakan, wa qala Ubaid bin Umair yuhsyarun nasu yaumal qiyamah aju'a ma kanu qat wa a'tasha ma kanu qat wa a'ra ma kanu qat. Artinya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang ulama yang bernama Ubaid bin Umair, beliau ini adalah seorang ulama yang ada pada generasi tabi'in. Jadi apa kata Ubaid bin Umair? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah aju'a ma kanu qat. Manusia pada hari kiamat nanti itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapar, ya, yang sangat lapar yang belum pernah mereka rasakan. Wa a'tasha ma kanu qat. Mereka juga kehausan, sangat haus yang belum pernah mereka rasakan. Wa a'ra ma kanu qat, dan juga mereka itu dalam keadaan telanjang seperti yang belum pernah mereka lakukan. Jadi ini salah satu gambaran yang akan terjadi yang telah diceritakan oleh sahabat ulama Ubaid bin Umair, seorang tabi'in yang telah dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Jadi manusia pada saat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan lapar yang sangat yang belum pernah dirasakan sebelumnya, dalam keadaan haus yang sangat yang belum pernah dirasakan sebelumnya, dan dalam keadaan telanjang, betul-betul telanjang, tidak berpakaian sama sekali. Semuanya itu, ya, sedemikian banyaknya manusia itu dalam keadaan telanjang yang belum pernah mereka lakukan hal itu seperti itu di dunia. Ya, kalau di dunia sekarang ini mungkin ada juga beberapa orang yang menampilkan diri dengan telanjang, ya, tapi semuanya satu dunia telanjang tanpa busana, tanpa kain sama sekali, itu kan tidak pernah terjadi. Satu dunia ini loh, ya. Semua manusia yang pernah menghuni alam ini itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, pertanyaannya tentu, bagaimana caranya supaya kita tidak ikut-ikut mengalami penderitaan yang seperti itu? Kita tentunya pasti ingin nanti tidak kelaparan. Kita tentunya pasti ingin tidak kehausan seperti itu. Kita tentunya pasti ingin tidak dalam keadaan telanjang seperti itu. Maka Ubaid bin Umair melanjutkan perkataannya,
faman at'ama lillahi azza wa jalla ashba'ahu Allahu wa man saqa lillahi azza wa jalla saqahu Allahu wa man kasa lillahi azza wa jalla kasahu Allahu. Artinya, maka barang siapa yang di dunia ini ya suka memberi makan kepada manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya karena Allah azza wa jalla, maka nanti ya di hari kiamat itu Allah akan mengenyangkannya. Dan barang siapa yang di dunia ini sering atau suka memberi minum pada makhluk-makhluk Allah, terutama manusia-manusia, karena Allah azza wa jalla, maka saqahullahu, Allah akan memberi dia minum nanti di hari kiamat. Wa man kasa lillahi azza wa jalla kasahullah. Dan barang siapa yang memberi pakaian kepada manusia karena Allah azza wa jalla, maka nanti di hari kiamat itu Allah juga akan memberikan kepada dia pakaian. Jadi nanti saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika hal ini terjadi, nggak ada jual beli di situ. Anda kalau tidak berpakaian, mau beli pakaian di situ nggak ada. Jadi betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah ini ya akan didapatkan oleh orang-orang yang memang berusaha mendapatkan rahmat itu ketika di dunia ini. Jadi kalau Anda ingin nanti tidak kelaparan di hari akhirat, di hari kiamat, maka berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Kalau memang Anda punya kemampuan tentunya. Berikanlah minum kepada orang yang butuh minum, kalau memang Anda punya kemampuan. Dan berikanlah pakaian kepada orang yang membutuhkannya. Insya Allah, Allah akan, kalau hal itu dilakukan karena Allah azza wa jalla, ya, ikhlas karena Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti ketika manusia rame-rame kelaparan dengan rasa lapar yang belum pernah mereka rasakan, Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberikan makanan dari Allah. Manusia kehausan, Anda akan diberikan minuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berpakaian pada hari itu, sementara Anda diberikan pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita tergolong atau termasuk orang-orang yang tersebut yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari rasa lapar di saat manusia banyak yang kelaparan, dibebaskan dari rasa haus pada saat manusia-manusia yang lain banyak yang kehausan, dan diberikan pakaian pada saat manusia-manusia yang lain bertelanjang tanpa sehelai benang pun bersama-sama di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu meridhoi kita, melindungi kita, merahmati kita baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.